Kita hari ini Ya. bakalan ngebahas soal anti panik merawat newborn ya dok. Kalau kata Instagramnya dokter, kita bakalan bahas A to Z-nya ya dok. Kita bakal kupas tuntas semuanya. Waduh, Mbak Nibras tahu aja. Waduh, Oke. saya di itu ini. Iya betul banget. Soalnya tadi aku juga denger nih apa kalimat pembukanya Mbak Nibras. Saya bener banget kesannya kalau pegang bayi, aduh ringkih, takut sengklek, takut apa gitu-gitu kan ya. Itu banyak banget yang Iya. begitu. Jadi kita mau nih bahas komplit deh apa aja yang mau ditanyain, apa aja yang pengen di apa ya, penasaran tentang merawat bayi baru lahir gitu. Oke, baik. Jadi untuk moms nih yang udah nonton dan pengen tanya-tanya langsung, boleh langsung tulis aja di kolom komen, nanti pas sesi tanya jawab bakalan dijawab sama dokter tanya. Tapi Boleh. sebelumnya, aku dulu nih yang nanya dok. Untuk Oke, boleh. pertanyaan pembuka dok, apa aja sih dok yang penting untuk diperhatikan dari bayi yang baru lahir? Nomor satu, mental ibu, bapak, dan satu rumah caregivernya semuanya mentalnya harus disiapkan dan harus di apa ya satu bahasakan gitu karena kan rahasia umum bahwa nanti mertua ngomong A, nanti ibu sendiri ngomongnya B, nah padahal kita sama suami udah sepakat pengennya C. Nah itu ada baiknya sih dikomunikasikan dulu dari sejak hamil, dari sejak sebelum melahirkan nanti kesepakatannya bagaimana. Nah, karena orang Indonesia itu sering banget sungkan-sungkanan, ya kan? Takut kuatlat lah, sungkan lah kalau ini. Padahal mungkin kita sudah mengupdate ilmu kita dengan ilmu-ilmu terbaru dari dokter Gram yang moms percaya gitu mungkin ya bisa dipahami atau bahkan ada sekarang konsultasi antenatal. Jadi pada saat kehamilan masuk trimester ketiga, biasanya sudah diperkenalkan dengan dokter anaknya untuk nanti belajar apa sih kira-kira yang akan dihadapi pada saat merawat newborn itu. Nomor satu itu dulu mental. Nah kalau bisa itu disatukan tuh persepsi itu antara ibu kita sebagai calon orang tua, ibu kita dan mertua kita gitu. Oke, baik. Jadi yang paling awal banget pastinya mental ya dok. Karena bener dok, kadang kitanya udah update gitu ya, ntar orang tua masih aja ngasih ke kita insight-insight yang ternyata masih mitos gitu ya dok. Ya betul. Nah makanya Oke. diajak orang tuanya setiap kali kontrol ke dokter kandungan, ke apa antenatal ke dokter anak atau bahkan setelah melahirkan kontrol ke dokter anak dibawa kalau bisa sih mama dan mama mertua ini gitu. Oke. Atau mungkin boleh juga ya dok diajak nonton Instagram Live supaya sama-sama update ilmunya gitu. Iya. Boleh kan dari rumah ya. Dipasang Iya tuh di betul. TV kan Di sekarang TV. ada yang mirroring sama handphone gitu. Iya. Jadi biar bisa sama-sama belajar. Oke, betul. Nah dok, lalu dok, kalau dari aku sendiri ya dok, yang paling ngeri biasanya dari bayi baru lahir itu kan masih ada tali pusarnya dok. Nah gimana sih dok cara untuk merawat tali pusarnya sebelum puput? Oke, nah jadi gini nih, ini juga banyak banget yang masih menganggap dengan ilmu lama ya. Kalau zaman dulu kan orang tua kita taunya tali pusar itu dibersihkan pakai apa namanya betadin lah, dibungkus pakai kasa alkohol lah, gitu-gitu kan ya. Nah, pasti pada saat kondisi pulang tali pusar itu karena belum puput masih dibungkus dengan kasa steril ya. Dan ini sebelum pulang ibu harus belajar biasanya sebelum bayi itu dipulangkan perawat akan ngasih tahu ini nanti di rumah perawatannya apa aja, cara memandikan bayi bagaimana, yang boleh dan nggak boleh apa, termasuk salah satunya adalah cara merawat tali pusat. Nah tali pusat itu sekarang sudah tidak perlu lagi diolesin betadin, disiram betadin, dikompres alkohol, dibungkus pakai kasa alkohol, itu udah nggak boleh lagi ya. Jadi dirawat terbuka atau kalau tadi belum puput kita takut dibungkus pakai kasa steril yang kering dan diganti setiap kali basah kena pipis, ganti pampers, ganti popok ataupun mandi. Gitu. Jadi setiap kali basah harus dibuka, terus diangin-anginkan sampai kering, terus baru dibungkus dengan kasa steril yang kering. Kenapa? Karena basah karena air, karena pipis apalagi itu akan menjadi media terbaik untuk tumbuhnya kuman. Dok, biar nggak tumbuh kuman kalau gitu kasih alkohol aja loh. Jangan, alkohol itu kan gampang menguap. Jadi kapas atau kasa alkohol itu begitu kita usap, kita buka kan dia basah ya, Bo. Tapi alkoholnya tuh gampang menguap. Jadi yang sisa di kapas itu adalah air. Jadi kalau kita pakai itu bungkus
buat bungkus tali pusat yang belum puput, alkoholnya menguap, sisa airnya. Nah, itu sama aja jadi media terbaik untuk tumbuhnya kuman. Gitu. Kalau misalnya mau dibersihkan, misalnya agak kekuningan dok, agak bau, boleh dibersihkan pakai kapas alkohol itu tadi, kasa alkohol, sorry, bukan kapas ya, kasa alkohol. Kalau kapas tuh seratnya akan ketinggalan soalnya. Jadi kalau bisa kasa nempel, jadi kasa alkohol, tapi cuman sekali putaran saja. Ini tali pusatnya gitu ya, bundar gitu ya. Nah ini dibuka cuman sekali putar, serut. Misalnya masih terlihat ada yang kuning atau ada biasanya kesan seperti nanah padahal bukan nanah ya. Sekali lagi putar atau darah bekas gitu, sekali putar terus buang. Tunggu kering dulu baru dibungkus pakai kasa steril, kasa kering. Gitu. Jadi jangan takut untuk belajar bungkus gitu. Nanti sampai dia puput sendiri, lepas. Nah, terus berikutnya gini, abis puput terus bodong dok, abis itu dikasihlah koin sama plester. Jangan. Bakteri malah yang ada nempel lagi ya dok ya. Iya, karena koinnya itu kan akan kotor ya. Dok, koinnya udah aku cuci. Tetap aja, pasti dia ada benda asing yang menempel, pasti akan menimbulkan masalah baru. Jadi nggak usah. Kalaupun nanti dia ternyata ada bodong, gitu ya, kita bilang ke dokternya yang dirimu kontrol, dok ini pusarnya bodong. Akan kita hitung, akan kita nilai berapa diameter bodongnya. Karena dinding perut bayi baru lahir itu ototnya masih renggang-renggang. Ya, nah otot yang renggang itu di bagian tengah menyebabkan usus itu gampang keluar. Jadi bodong itu adalah ada segmen usus yang keluar gitu ya. Nah itu karena dinding ususnya masih renggang-renggang. Jadi bayinya menangis, bayinya ngeden, itu dia kayak neken terus keluar. Nah diameter dari si bodong itu akan kita hitung. Kalau kurang dari 1,5 cm, kita cuekin aja, nanti dia akan nutup sendiri, mengecil sendiri dan hilang saat otot perutnya merapat. Tapi kalau lebih dari 1,5 cm itu kita mesti hati-hati, dia akan jadi hernia umbilikalis. Apa itu hernia umbilikalis? Ada segmen usus yang keluar dari tempatnya di bagian pusar. Pusar itu adalah umbilikal. Jadi kita bilangnya hernia umbilikalis. Nah, kalau ada seperti itu kita akan pantau lebih sering. Setiap kali kontrol kita ukur mengecil atau tidak atau tetap. Biasanya kita tunggu sampai dengan usia 6-8 bulan. Kalau memang tidak mengecil ukurannya, bisa kita konsulkan ke dokter bedah anak biasanya, dicari tahu itu bahaya apa enggak gitu. Tapi kalau kurang dari 1,5 cm biasanya sih dicuekin aja. Oke, ini update ilmu nih ya untuk mam semua. Jadi dibiarkan kering, kalaupun pengen dicuci tadi, setelahnya dibiarkan kering dulu lagi ya dok ya? Iya, jadi mandi seperti biasa. Mandi nggak apa-apa, kena air, kena sabun gitu nggak apa-apa. Habis itu keringin aja seperti biasa gitu ya, pakai handuk atau pakai kasa kering, ditep-tep sampai kering, diangin-anginkan sampai kering, baru dibungkus sama kasa steril yang kering. Gitu. Oke, baik. Nah dok, selanjutnya nih ngomongin soal newborn, bayi itu pasti kerjaannya kalau nggak nyusu tidur ya dok ya. Nah, sama pup, jangan salah. Nangis, betul, nyusu, pret. Jadi not, trot gitu deh kerjaannya. 3 itu aja ya dok ya. Nah, repeat habis itu. Iya, repeat. Nah, yang pertama dok, kita bakalan ngomongin dulu soal tidurnya nih dok. Ya. Biasanya dok, berapa lama sih bayi newborn itu tidur dalam sehari? Dan bagaimana caranya kita tahu kalau tidurnya itu terlalu banyak gitu dok? Karena kan mungkin orang tuanya, aduh nih anakku kok tidur terus gitu. Oke. Jadi bayi baru lahir itu cuma tahu tidur dan menangis bila lapar. Jadi kalau dia nggak lapar, dia akan tidur. Jadi kalau pertanyaannya, berapa lama dia tidur? Hampir 1 harian dia tidur kecuali jamnya makan. Jadi dia hanya akan melek pada saat dia lapar, nyusu, dan habis itu dia tidur lagi. Gitu. Nah, pertanyaannya gini, kok dia tidur terus? Nah, kita harus tahu pengosongan lambung. Bayi itu kan waktu baru lahir ukuran lambungnya masih kecil ya, masih lama-lama dia makin besar, dari mulai ukuran kelereng, nanti makin lama makin sebesar bola pingpong dan seterusnya, makin lama makin gede. Nah, semakin besar ukurannya, makin jauh jarak antar nyusunya. Makanya kenapa kalau newborn itu dia minumnya cuma sedikit-sedikit tapi sering. Mungkin nyusu paling cuma 10 menit, 15 menit, habis itu udah ntar tidur, tapi belum ada sejam atau sejam dia udah minta lagi. Karena ukuran lambungnya tadi masih kecil, jadi minumnya cuma sedikit, cepat kosongnya, cepat keisi lagi. Cepat kosongnya, cepat keisi lagi. Tapi makin tua, tanda kutip kayak udah usia 2 minggu, usia 3 minggu, itu ukuran lambungnya udah semakin besar. Jadi harapannya jeda antar
menyusunya bisa sampai dengan 2 jam. Maksimal adalah per 3 jam. Jadi kalau tadi Nibras tanya, kok tidur terus? Kalau dia lebih dari 3 jam, nah kita harus hati-hati. Ini anak emang kenyang banget, tadi minumnya kenyang banget, atau saking lemesnya karena kurang minum sampai dia nggak punya tenaga untuk bangun. Okay. Nah, biasanya kalau yang memang diiringi dengan 3 jam dia itu lemes, nggak sanggup untuk bangun, artinya biasanya anaknya kekuningan karena kurang minum. Kemudian yang kedua, pipisnya juga dilihat. Biasanya ada tanda-tanda dehidrasi. Tanda dehidrasi itu kalau pada bayi baru lahir, sering sekali pipisnya berwarna kemerahan, orange, bercak merah, bercak pink. Nah, itu harus hati-hati juga apakah ini tanda dehidrasi. Jadi kalau ada lebih dari 3 jam, dok, dibangunin ya susahnya minta ampun. Atau enggak, Nen cuma nyot-nyot-nyot, abis itu udah tidur lagi. Jangan-jangan dia bukan tidur, tapi lemes. Karena dehidrasi, kurang minum, sehingga timbullah tadi kuning dan pipisnya berwarna bercak orange atau bercak kemerahan. Nah, itu harus hati-hati. Bawalah ke dokter terdekat. Oke, dok. Pertanyaan selanjutnya nih sebenarnya soal memberi susu atau ASI tadi. Berarti untuk memberi ASI kepada si kecil yang baru lahir, kepada newborn itu baiknya berapa jam sekali? Dan berarti tadi kalau misalnya si kecilnya masih tidur aja, nggak apa-apa ya dok ya untuk dibangunin? Oke, jadi ada namanya hungry cues. Tanda-tanda bayi itu lapar. Ada 3 level. Pertama itu dia kalau dia kenyang dia akan rileks. Tangannya kebuka, keplek, santai, tidur santai. Ntar kalau dia udah mulai ada hungry cues-nya, dia mulai tuh tangannya agak mengepal gitu ya, agak udah mulai begini, terus dia biasanya udah mulai, dia udah mulai cari-cari Nyari-nyari ya. Dia cari-cari gitu ya. Nah, terus yang kedua, dia akan mulai masukin tangan ke mulut. Dia nyari nih, dia, waduh, nemu apaan nih? Aduh, jempol, bukan tetek. Cari lagi, waduh, jempol lagi, bukan tetek. Nah, itu udah hungry cues kedua. Kalau tanda kedua itu juga emak bapaknya masih nggak sadar, kalau anaknya lapar, dia akan, wah, gue lapar kali, gitu. Dia akan teriak, nangis kenceng. Nah, kalau udah teriak, nangis kenceng, telat. Biasanya, ibu-ibu baru, apalagi yang masih anak pertama, anak kedua, atau jaraknya jauh ya, itu masih belajar posisi perlekatan menyusui. Percayalah, walaupun udah ikut latihan, udah ikut kelas segala macam, tapi pada saat pelaksanaannya pasti tetap butuh step by step dengan pendampingan dulu di awal. Harus belajar lagi istilahnya gitu. Walaupun udah anak kedua dok, iya tapi jaraknya agak jauh. Karena tiap anak akan beda. Ukuran mulutnya, lidahnya, dan seterusnya pasti akan beda, berat badannya ya kan. Jadi pasti setiap bayi akan belajar menyusu lagi. Nah, pada saat dia sudah nangis, hungry cues yang ketiga udah keluar, dia udah nangis, udah pengen buru-buru nenen kan, udah ngamuk gitulah. Nah, biasanya kalau udah nangis gitu, ngamuk, udah nggak sabaran pengen dapetin payudara. Makin dia ngamuk, makin panik ibunya. Aduh, iya sebentar. Aduh, wah udah ibunya bingung nih. Aduh, posisinya nggak bener. Aduh, ini segala macam. Terus habis itu datanglah si neneknya. ASI kamu kurang kali. Kena mental. Ada kali. Mak jelek gitu kan rasanya. Nah, padahal cuman as simple as posisi perlekatannya nggak tepat. Makanya waktu hungry cues pertama dan hungry cues kedua itu muncul, kita punya waktu nih untuk belajar posisi perlekatan yang sama-sama nyaman buat bayinya. Apakah dia posisi begini, apakah lagi nggak mau, apakah lagi pengen cross cradle, apa gimana. Kita punya waktu sampai akhirnya dia lapar banget gitu intinya. Jadi kalau bisa kita makanya kenapa pada saat di rumah sakit itu rooming in. Rooming in itu bayinya dirawat bersama dengan ibunya dalam satu kamar agar ibunya belajar memahami, oh bayiku nih begini tabiatnya. Oh dia tuh cepet banget dari hungry cues kedua, ketiga, dari 2 ke 3 ke buru-buru ngamuk tuh cepet banget gitu misalnya. Nah itu tuh kita akan jadi punya pembelajaran gitu. Oh anak aku tuh begini. Oh dia paling suka tuh posisinya begini. Oh ternyata dia nggak suka dia beginiin dan seterusnya. Nah hungry cues itulah yang menunjukkan kapan kita harus menyusui si anak. Jadi hungry cues pertama pun kita udah tawarin susu. Atau tadi itu bila melihat patokan waktu maksimal adalah 3 jam harus disusuin. Kalau misalnya 3 jam nggak disusuin, tidur dok, coba buka bedongnya. Kalau misalnya sekarang kan bedongnya udah nggak kencang ya, jadi udah bedong loose gitu. Intinya adalah dibuat setidak nyaman mungkin.
diganti popoknya, pada saat kita ganti popok kan basah dan seterusnya, jadi bayinya akan terbangun gitu kan. Nah itu entah gimana caranya, pokoknya dibuat agar si bayi itu menyusu maksimal per 3 jam. Karena itu tadi hati-hati akan lead to bayinya kuning karena bilirubinnya tinggi dan atau dehidrasi. Gitu. Oke. Jadi penting banget ya dok ya untuk apa ya, udah tahu nih tadi yang ciri-ciri kalau misalnya si bayi udah mulai kehausan Lapar, ya dok. iya betul. Oke, baik. Jangan nunggu Nah sampai dok, ngamuk pokoknya. iya, kita aja kalau udah kelaparan bete ya dok ya, apalagi si Iya. bayi sama aja. Apalagi masih Oke. belajar dia kan. Betul. Dok, Ya. tadi dokter juga udah sempat nyinggung nih soal pipis. Seberapa sering sih dok baby newborn itu pipis dalam sehari? Oke, kalau pipis itu kita punya patokannya adalah 6 sampai 8 kali per hari. Oh. Ya, jadi kalau bisa, bukan kalau bisa. Jadi popok itu dia pasti akan basah karena pipis itu setiap 2 sampai 3 jam. Ya kan? Nah, paling lama adalah per 4 jam. Jadi kalau misalnya kurang dari itu, warnanya kuning pekat atau tadi itu ada bercak kemerahan, bercak orange, hati-hati dehidrasi. Makin dehidrasi, makin lemes dia. Makin lemes, makin nggak mau nenen, makin nggak mau nyusu. Nah itu juga harus hati-hati. Bukan terus, habis anaknya nggak bangun sih dok, biar aja mungkin dia ngantuk kali. Berapa jam nyusu terakhir? Tadilah 6 jam yang lalu. Wadaw gitu. Makin lemes lah dia kan, makin susah nanti dibanguninnya, makin susah dikasih minumnya, dikasih nenennya. Dan apalagi newborn itu kan satu masih belajar posisi pelekatan menyusui. Kedua, ada dua kemungkinan, produksi ASI belum terlalu banyak atau produksi ASInya udah banyak banget tapi bayinya ngenyotnya belum oke karena posisi perakatannya belum bagus. Dan atau ditambah ada engorgement, payudaranya kenceng banget karena saking produksinya banyak, bayi nggak bisa ngosongin. Kalau dia lemes, tenaganya kurang, suruh ngenyot payudara yang engorgement yang harus wut, gimana caranya, Bo? Tambahlah dia kesel, udahlah gue lemes, tetek susah lagi dikenyotnya, udahlah bodo amat gue tidur. Nah, hati-hati di situ, gitu. Oke, baik. Berarti tadi ya untuk pipisnya si kecil yang baru lahir itu 6 sampai 8 kali ya, Dok? Per hari. Kalau pup beda lagi. Kalau pup ASI, kalau yang anak bayi ASI eksklusif ya, ASI itu kan partikelnya halus ya, jadi penyerapannya itu sempurna. Nah, ada beberapa bayi yang tipenya crot, nenen, crot, abis itu langsung pupuk. Ada kan? Jadi itu apa namanya sering banget ganti popok. Tapi ada juga yang karena penyerapannya sempurna, ampas ASINYA sedikit. Jadi dia tidak pup sampai dengan 3 hari, 5 hari, 7 hari, 10 hari, bahkan maksimal 14 hari itu bisa. Asal dengan catatan tidak ada tanda-tanda kegawatan di perut bayi. Apa itu tanda kegawatan di perut bayi? Perutnya nggak buncit. Perut bayi itu emang gede, terus glembreh, gitu ya. Apa sih glembreh itu? Kita sebutnya pot belly. Jadi kayak buncit gitu loh. Kayak ini apa namanya? Tahu kuali yang suka ada di film-film kartun apa sih wizard itu loh, dia kan suka ngaduk kuali yang bentuknya buncit gitu kan. Nah perut bayi itu kayak gitu tuh, buncit gede, buncit dan besar gitu. Nah itu apa namanya bentuknya memang seperti itu. Tapi kalau yang buncit, yang kembung itu dia kita pegang keras. Terus biasanya kita ketuk tuh tung 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 tung. Tapi kalau kita pegang dia lembek gitu ya, jadi dipegang tuh lembek gitu loh, bisa ditekan-tekan ke dalam gitu, itu berarti perutnya nggak kembung. Terus tidak ada muntah atau gumoh berlebih. Tapi kalau dia BAB-nya nggak BAB 5 hari, perutnya buncit, kencang, tegang, kita pencet keras, kita ketuk gitu tung 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 tung, terus ada muntah atau ada gumoh berlebih, nah itu berarti ada satu tanda kegawatan. Ada apa? Kenapa dia nggak pup? Apakah ada masalah tertentu? Gitu. Nah itu bawalah ke dokter. Oke, baik. Dok, pertanyaan selanjutnya nih tadi dokter juga yang kalau misalnya pipis, pup itu udah pasti si kecil kan pakai popok ya dok. Gimana sih dok cara atau apa yang harus diperhatikan saat mengganti popok si kecil? Nomor 1, sebelum mengganti, memilih popoknya dulu.
Ada orang tua yang nyaman dengan popok kain. Ada yang nyaman dengan popok sekali pakai. Ada yang nyaman dengan popok kain modern, cloth diaper. Mau pakai yang mana terserah. Tapi betul sekali Manibars bilang harus tahu bagaimana cara menggantinya. Dalam artian begini, kalau kita pakai popok kain, kalau kita pakai popok kain pasti harus rajin-rajin ditengok. Setiap kali dia pipis, setiap kali dia pup harus langsung diganti. Pup pastilah ya. Kadang pipis tuh suka nggak ketahuan. Makanya dengan patokan kita tahu bahwa dia akan pipis setiap 3-4 jam sekali, maka tengokin tuh setiap 2-3 atau 4 jam sekali. 2 jam, oh masih kering. 1 jam kemudian, oh masih kering. 1 jam kemudian, oke udah basah. Biasanya ada beberapa bayi yang sensitif. Begitu dia pipis, dia akan nggak nyaman terus nangis. Tapi ada beberapa bayi yang cuek aja gitu. Nah jadi kita yang harus aktif ngecek. Nah itu popok kain biasa ya, yang tradisional tuh cuma satu lapis. Ada popok kain yang modern, yang close diapers. Mungkin dia bisa menahan pipis agak lebih banyak, 2 kali pipis gitu misalnya ya. Tapi itu pun juga kita harus hati-hati karena pipis, urin itu juga termasuk media yang baik untuk tumbuhnya kuman. Jadi mungkin si popok kain itu menahan pipisnya jadinya nggak ngejembret nggak tumpah-tumpah kemana-mana gitulah ya. Nah tapi tetap bukan berarti tidak bisa 100% disamakan dengan popok sekali pakai yang mungkin daya serapnya lebih tinggi. Gitu. Nah, tapi kalaupun kita pakai yang popok sekali pakai, yang popok sekali pakai yang modern, yang daya serapnya lebih tinggi, tetap aja lembab, tetap aja tadi ada bekas urin, tetap aja hygiene, kebersihan, tetap aja sama. Jadi apapun pilihan popoknya tetap diganti setiap kali pipis jauh lebih baik. Tapi kalaupun enggak, bisa dilihat tadi itu kalau misalnya popok kain sekali ganti, popok modern mungkin 2 kali pipis baru ganti, popok sekali pakai ya mungkin bisa sampai 3 kali pipis, jadi which is mungkin setiap 4 jam. Sekali maksimal 6 jam sekali harus diganti. Nah, cara membersihkannya, siapkanlah jangan menggunakan tisu basah beralkohol. Ya, karena itu akan sering sekali menyebabkan iritasi dan menimbulkan ruam popok. Terus kemudian yang kedua, lebih baik bila menggunakan air mengalir. Kalau dibawa ke sink atau wastafel atau bak mandi menyulitkan atau nggak berani, maka pakai bola gitu kapas ya, kapas cotton ball, bola kapas dicelup di air. Direndam di air gitu ya, pas mau pakai gitu dikasih air, direndam terus dikucur. Betul. Kalau cowok maupun cewek, pastikan yang dibersihkan adalah dari penis atau vagina dulu, tempat pipisnya dulu, baru ke anus. Once cotton ball-nya menyentuh, sekali cotton ball-nya menyentuh anus, jangan naik lagi ke atas, langsung buang. Ya, jadi kalau ini penis, tarik sedikit kulitnya, ya sampai kelihatan lubang pipisnya, kalau bisa lebih baik. Kucur dulu, gitu, terus dibersihin, terus baru kita bersihin sekitarnya, skrotumnya, baru ke anus, buang. Ya, kalau cewek, jangan lupa labianya dibuka. Vaginanya kan ada labia mayornya tuh begini. Nah ini dibuka, jangan lupa. Jangan labianya ketutup, kita kucur dari luar. Percuma, Bo, karena labianya harus dibuka, karena lubang pipisnya di dalam. Ya. Lubang pipisnya di dalam, ketutupan sama labia mayora itu. Jadi harus dibuka labianya. Terus kita kucur, terus dioles. Ingat, sekali udah ngoles dari atas ke bawah, buang. Karena kalau kita naikin lagi, nanti kita membawa kuman dari lubang anus, naik ke atas, dan itu rentan sekali menyebabkan infeksi saluran kencing. Itu ya. Kucur 1, oles, buang. 2, oles, buang. Sampai bersih. Lebih baik lagi kalau memang diganti di bawah air mengalir. Dan jangan lupa arahnya tetap dari lubang pipis, vagina, baru ke anus. Jadi nyebokinnya jangan begini nih. Jangan dari anus ke depan. Misalnya ini perempuan gitu ya. Nah, nih, nyebokinnya dari sini, dari depan. Nih ya, dari depan ke anus belakang. Jadi tangan kita tuh dari belakangnya dia, gini. Nah, ini. Ya, jangan dibalik begini. Kalau begini, nanti kita bawa kuman dari anus naik ke depan, dan itu sering sekali menyebabkan infeksi saluran kencing. Kalau masih newborn dia ditidurin, ya berarti gini, dibuka begini, tapi dikucurnya dari atas. Terus ke bawah gini, buang. Bawah gini, buang. Gitu. Cowok, hati-hati, penisnya diangkat. Sering sekali dari bawah penis tuh,
kalau aku inspeksi mendadak ya ke pasien-pasienku yang di poli, aku kan bukain semua lubang di tubuhnya, pasti aku buka dan aku cek ya. Itu sering sekali masih ada bekas-bekas pupuk tuh di bawah penis, di bawah skrotum, di bawah buah zakat, buka semuanya. Jadi sampai harus bersih, selangkangan semuanya gitu. Oke, ya, dan kalau bisa jangan pakai kapas, jangan pakai tisu beralkohol. Gitu. Oke, baik. Dicatat ya Mams ya, tadi udah dijelasin super lengkap nih sama dokter Kanya untuk membersihkan atau mengganti popok pada si kecil. Tadi udah didetailin juga ya untuk anak perempuan dan anak laki-laki itu ada bagian-bagian yang harus difokuskan dalam pembersihannya, begitu ya dok? Betul sekali. Oke. Nah dok, selanjutnya nih kita bakalan bahas soal berat badan bayi dok. Biasanya dok di minggu-minggu setelah kelahiran tuh berat badan bayi ada yang berkurang kan ya dok ya. Nah itu sebenarnya wajar nggak sih dok? Oke, sebelum aku jawab Mbak Nibras, kita minta tolong aku diingetin kita ngebahas bersihin mulut ya. Mulut sama hidung sama mata, itu juga sering banget yang dilupakan. Oke, berat badan bayi lahir. Betul sekali bahwa seminggu pertama itu pasti berat badan turun. Pasti. Hampir semua bayi pasti turun. Tapi tidak boleh lebih dari 10% dari berat badan lahir. Kalau lebih dari 10%, kita harus mikir, apa nih yang salah? Produksi ASI-nya belum ada, belum banyak, posisi perlekatan nggak bagus, atau memang daya hisapnya kurang, atau apa segala macam. Ya, jadi memang harus dicari. Nah, kalau lebih dari 10%, harap legowo, mungkin perlu dibantu dengan ASI perah ataupun sampai dengan susu formula. Bila ada indikasi, bila dibutuhkan, entah satu dan lain hal, tergantung kondisinya apa. Tapi please tolong legowo, karena ini untuk kebaikan adik. Karena kalau sudah lebih dari 10%, pasti ada sesuatu. Ada tanda dehidrasi, tadi itu kuning atau pipisnya bercak kemerahan atau orange, pasti ada sesuatu. Jadi bila dokternya sampai menyarankan susu formula, coba diajak ngobrol baik-baik dokternya, alasannya apa, tapi aku percaya pasti itu yang terbaik buat adik. Gitu ya, maksudku kadang tuh kita gini, aku pokoknya maunya ASI eksklusif. Iya aku tahu, aku juga pengennya anakku tuh ASI eksklusif semua. Maksudnya anakku tuh pasienku gitu ya, maunya ASI eksklusif. Tapi kan ada satu dan lain hal yang memang tidak memungkinkan. Ada kok manusia yang ternyata mau usaha kayak gimana pun ternyata memang produksi ASINya nggak bisa banyak, ada gitu, dan itu tidak menjadikan kita gagal jadi ibu, enggak. Betul. Enggak mentang-mentang kita terpaksa ada tambahan susu formula sebentar 1-2 kali, atau karena gula darahnya rendah harus dibantu dengan susu padahal ASINya belum keluar banyak, nggak cukup. Ya itu yang terbaik buat adik, dan itu tidak menjadikan kita gagal menjadi ibu yang terbaik buat anak kita. Tenang aja. Ya, kita tidak sengaja melakukan itu, jadi nggak ada yang namanya ibu gagal. Nah, terus habis itu, nah kan saking semangat ya lupa, gue tadi nggak bahas apa Cip? Oh iya, berat badannya, berat badan. Nah, seminggu pertama pasti turun 10%. Nah, terus tapi habis itu diharapkan dia bisa kembali ke berat badan lahir maksimal adalah di usia 14 hari. Ya, kalau sampai dengan usia 14 hari dia belum bisa kembali ke berat badan lahir, ada sesuatu pasti. Ya, jadi nanti dievaluasi lagi produksi ASI, posisi perlekatan, iya BB, maaf lupa, gitu ya. menghisap, ya apakah ada tantai, apakah ada lipai yang perlu dikoreksi, atau ada tantai tapi posisi perlekatan bagus, tapi ternyata permasalahannya adalah memang produksi ASI-nya belum banyak, atau produksi ASI-nya banyak banget sampai engorgement keras. Jadi yang harus dilakukan adalah masas payudara dan seterusnya. Itu akan berbeda setiap kasus. Nah, 14 hari belum naik, ada sesuatu. Lalu setelah 14 hari dia naik kembali ke berat badan lahir, ini paling telat ya, dia harus ngejar di usia 1 bulan, dalam waktu 2 minggu, itu 800 sampai 1000 dari berat badan lahir. Ya, jadi 2 minggu pertama ini krusial banget untuk ngejarnya. Jadi pastikanlah pada saat melahirkan, minta ajarin sama dokternya, sama susternya, aku nyusuinnya udah bener apa belum. Even itu anak kedua, even itu anak ketiga, pasti posisi perlekatan menyusui daya hisap bayinya akan beda-beda. Produksi ASINya akan beda-beda. Jadi pastikan sebelum pulang, ibunya sudah tahu, aku nyusuinnya udah benar apa belum, sehingga aku bisa melakukan itu di rumah. Karena nanti ketemu dokternya lagi, biasanya 5 hari kemudian, atau 7 hari kemudian.
Jangan sampai pas ketemu ternyata ada dehidrasi, ternyata beratnya nggak nyampe, ternyata yang lainnya. Jadi pastikan sebelum kita pulang, maaf itu hak kita sebagai orang tua. Sebelum aku pulang, aku harus tahu posisi perlekatanku tuh udah benar apa belum. Bayiku nyusunya udah benar apa belum. Sehingga nanti pada saat kontrol tinggal evaluasi lagi. Nah, usia 1 bulan dia harus naik minimal 800 gram, kalau bisa sampai dengan 1000. Jadi naik 1 kilo dari berat badan lahir. Oke. Gitu. Kalau enggak, kejar di awal. Ada apa? Oke. Jadi turun itu tadi ya dok ya, biasanya di 1 minggu pertama, tapi di hari ke-14 sudah harus sama lagi kayak waktu pas lahir. Betul. Oke, dok, sebelum kita ngebahas soal pembersihan mulut, hidung, dan mata ya dok tadi, boleh dok dijabarkan dulu dok, dikasih tahu nih, pasti Mas juga kan setelah tadi kita bahas berat badan di awal, nah selanjutnya dok, baiknya itu berat badan si kecil naiknya berapa gram ya dok per bulan? Oke, jadi 0 ke 1 tadi kan 800 sampai 1000 ya, 1 ke 2 itu sama, 800 sampai 1000. Terus 2 ke 3 itu 600 sampai 800, 3 ke 4 600 sampai 800. Ya, nah terus habis itu nanti ya 4 ke 5 tergantung dari si grafiknya dia modelnya di mana. Tapi intinya adalah di 0 sampai 4 itu menurutku krusial untuk kenaikan berat badan karena mengindikasikan kecukupan ASI, kemampuan ukuran lambung. Jadi gini, ada beberapa bayi yang naiknya bagus sih dok, nyusunya gimana? 0 sampai 2 bulan bayi itu masih menyusu sebentar-sebentar tapi sering. Dan itu wajar, kayak tadi. 1 jam sekali udah minta lagi dok biasanya. Nyusunya berapa lama? 15 menit, 20 menit. Habis itu lepas sendiri. Apa kita yang lepas? Lepas sendiri dok. Habis lepas dia gimana? Tidur apa nangis lagi? Tidur dok. Oke, tidur. Nanti minta lagi berapa lama? Biasanya 1 jam, 1,5 jam udah minta. Itu bagus, cukup. Berat badan naik bagus, nyusu bagus, pipis jernih, bagus. Pupuk warnanya kuning. Itu juga hal yang harus diperhatikan. Seminggu sampai 2 minggu pertama, pipis harus jernih, pupuk harus berwarna kuning, sudah tidak hijau lagi. Dan kenaikan berat badan bagus. Itu 3 hal yang harus dilihat sampai dengan usia 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Ya. Terus habis itu kenapa harus begitu? Karena gini, setelah 2 bulan ke atas, anak sudah mulai mengenal kapasitas lambung sudah besar, sudah lebih besar, sehingga anak sudah bisa kenyang lebih lama. Kalau 0 sampai 2, tadi 1,5 jam, 1 jam, 2 jam, dia udah minta minum lagi. Biasanya mulai usia 2 bulan ke atas, 2, 3, 4, dia sudah bisa per 2 sampai 3 jam. Kenapa itu penting? Karena itu harus memperbesar ukuran lambungnya. Misal gini, bayinya lahirnya 3 kilo, berarti usia 1 bulan 4, usia 2 bulan 5. Ya kan? Nah, dia usia 2 bulan ke 3 bulan itu 5 kilo. Dia, kalau hitungan matematika secara ilmu, dia harus bisa minum sebanyak 150 mili minimal ya, bukan. Kapasitas lambungnya itu bisa sampai maksimal 150 mili atau 30 mili per kilo. Ya. Tapi kan harusnya bisa 150 itu misalnya segini nih ya. Tapi ternyata sampai dengan usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dia masih minumnya per jam. Artinya lambungnya cuma bisa segini. Misalnya berapa dok? Berapa bu? Maksimal biasanya dia cuma 90, 60, nanti minum lagi sejam lagi, masuk lagi 40, nanti sejam lagi minum lagi 90, ntar sejam lagi paling banter 120 dok. Padahal harusnya bisa 150 gitu misalnya ya. Nah, itu bikin lambungnya dia tidak pernah besar banget, tidak pernah optimal. Jadi dia, jadi cuma segini, kecil sedikit, udah lapar, segini, kecil sedikit, udah lapar, segini, tapi nggak pernah bisa gede. Itu penting kenapa? Karena nanti pada saat dia makan, dia jadi sulit makan banyak. Akan lead to small eater gitu loh. Akan bikin anak ini saat nanti dia harusnya 6 bulan MPASI mulai makan, dia akan terbentuk habitnya jadi small eater. Karena sudah terbiasa 6 bulan sebelumnya, ya udah deh, yang penting gue nggak haus. Oke, gue haus, gue lapar. Oke, gue minum segini aja cukup. Gue belum kenyang, tapi at least gue udah gak lapar. At least gue udah gak haus. Padahal kenyangnya segini, gitu, ngerti gak? Nah, sampai maksimal gitu ya dok? Udah sampai maksimal, dan itu akan jadi habit. Pada saat nanti dia MPASI, dia jadi terbiasa makan dikit-dikit. Ya udahlah, karena dia nggak pernah tahu kenyang tuh kayak gimana sih sebenarnya.
gitu loh. Mungkin dia kena lapar, kalau lapar dia minta makan, kalau lapar dia minta nenen, iya mungkin dia akan minta karena dia tahu lapar itu bagaimana, tapi dia nggak pernah tahu rasanya kenyang banget itu seberapa, sehingga itu akan tadi itu lead to small eater, anaknya jadi makanya sedikit-sedikit makan sedikit-sedikit, nanti lead lagi masalah yang lain, apa namanya, kekurangan nutrisi, defisiensi besi, makin GTM, makin ini, makin itu, makinlah dia beratnya naiknya nggak optimal dan seterusnya. Jadi usia 6 bulan pertama itu nggak cuma sekedar nenenin, no, tapi nenenin yang sudah mulai dijadwal. Jadi sejak usia 2-3 bulanan kalau anaknya sudah bisa, kita lihat, maksudnya gini, gimana ya? 0-1-2 dia menyusu sedikit tapi sering. Betul, karena kapasitas lambungnya belum bisa besar. Tapi once dia mulai usia 2 bulan, 3 bulan, harusnya dia bisa minum lebih banyak sehingga dia bisa menahan kenyang lebih lama, pelan-pelan mengecil, lapar banget, minum banyak. Mengecil, lapar banget, minum banyak. Nah, itu yang harus dikerjakan. Dan itu harus dengan sengaja dilatih. Harus dengan sengaja diajarkan ke anak. Jadi memang atlet, memang semintanya anak, tapi nyusunya benar-benar harus sampai tanek gitu loh, sampai kenyang banget. Dan anak sudah harus kenal itu sebelum usia 4 bulan, 5 bulan. Kenapa? Begitu 4 bulan, 5 bulan, distraksinya banyak banget. Orang buka pintu dikit, berhenti nenen dia, cari. Ada bunyi kasur di depan, dia berhenti nenen, cari. Lama-lama dia jadi terbiasa, ya udah deh, kan dia lagi pengen explore ya, pengen main. Usia 4-5 bulan itu Masya Allah, pengennya main banget. Ya, jadi dia ada apa dikit tuh bawaannya lebih hobi main daripada nenen. Nah, kalau itu nggak kita seriusin, ngasih minumnya yang benar, ya udah dong, anaknya nggak mau kok, cuma 5 menit habis itu udah, terus kita cuekin. Tadi itu akan membuat anaknya tidak pernah merasakan kenyang banget. Itu kayak gimana? Nanti pada saat makan, jadi makannya nggak bisa banyak, takutnya di situ. Oke. Gitu. Oke, baik. Jadi penting banget dari mulai mengisi lambung si kecil tadi ya, Iya, sampai memaksimalkan, maksimal. betul. Itu diajarkan mulai usia 2-3 bulan. Jadi benar-benar dijeda setiap 2 jam baru disusuin. Belum tentu dia nangis sebelum 2 jam adalah lapar. Siapa tahu dia bosen, basah popoknya, pengen main, pengen ini, pengen itu. Coba dilatih. Jadi dicoba nyusuinnya per 2-3 jam. Nanti kalau udah kebentuk per 2 jam atau per 3 jam kita nyusuin, itu makannya niscaya gampang banget. Karena udah kebentuk habitnya jam segini lapar, diisi penuh, kenyang. Tidur atau main 2 jam lagi, makan, lapar, nyusu, kenyang. 2 jam lagi gitu. Itu enak banget nanti pada saat makan. Jamnya akan sama, cuman jenis makanannya dirubah. Yang tadinya 6, 8, habis itu 11 misalnya gitu ya, kan pengosongan lambung itu 2-3 jam. Tidak harus 2 jam, bisa 2-3 jam. Kebentuk nih 6, 8, 11. Nanti pada saat dia 6 bulan mau makan, jam 6 sama-sama nyusu. Jam 8 yang tadinya nyusu tinggal dirubah jadi sarapan. Jam 11 tetap nyusu karena biasanya dia mau tidur siang. Nah, jadi jamnya sama, tinggal dirubah isinya apa, jenis makanannya apa, jadi makanan lebih padat gitu. Enak banget itu nanti pada saat MPASI. Jadi disiplin sejak dini gitu ya, Dok? Yes, betul. Dan ngajarin jam tidur, kapan itu siang, kapan itu malam, itu sudah bisa diajarkan sejak usia 2-3 bulan. Jadi kalau siang, buka jendela, buka korden, nyalain lampu, semuanya terang benderang. Even tidur siang pun terang benderang. Malam mulai maghrib, redupkan lampu, mulai gelapkan, tidur kalau bisa temaram atau gelap. Jadi anak dengan jelas-jelas nyata tahu perbedaannya. Ini siang, waktunya aku melek, ajak main dan seterusnya. Ini malam, waktunya aku bobo. Mulailah diperkenalkan jam tidur. Masuk mulai ke sleep training. Sleep training itu nggak nunggu nanti dia udah gede. Dari awal pun pelan-pelan mulai diperkenalkan. Oke, baik. Gitu. Nah, Dok, kita lanjut ke pertanyaan yang tadi nih, Dok. Penjabaran soal membersihkan mulut, hidung, dan mata si kecil. Yang tadi sempat ketunda nih ya, Dok, silahkan. Ya, soalnya ini banyak banget yang tanya, anak aku belekan, kayaknya sakit mata deh. Gitu. Belekan, ya, ember. Belekan pada bayi itu adalah hal yang wajar. Asal satu, putih-putih bagian matanya tidak merah, jadi tidak iritasi. Ya, kenapa belekan pada bayi itu sering terjadi? Karena
kan kelenjar air mata ini dia memproduksi, tapi terus ada saluran kelenjar lakrinalis yang untuk mengabsorb. Jadi dia keluar membasahi mata, terus keserap lagi gitu loh. Nah, biasanya pada bayi baru lahir si kelenjar lakrinalisnya itu dia masih mampet. Jadi produksinya jalan, tapi nggak bisa keabsorb. Jadi makanya basah, drowos terus apa air matanya keluar terus dan terus belekan. Makanya dibantu masas di pojok hidung gini, kalau kita tekan dia kayak ada benjolan kecil gitu, dimasas ringan. Nganggur-nganggur sambil nenenin, sambil nidurin, sambil ceritain, nyanyiin gitu sambil dimasas ringan. Sini sama sebelah sini. Nah, masas ringan aja gini. Nanti dia lama-lama akan kebuka si saluran itu dan itu akan menyerap si air matanya dan bikin beleknya berkurang. Terus kalau belek banget gimana? Dikompres kapas basah, kasih air anget, kompres dulu sampai beleknya lembek, terus baru diusap bersihin. Gitu. Jadi jangan basah-basah usap takutnya iritasi ya. Itu satu. Nah, terus kedua, mulut. Bersihkan rongga mulut walaupun belum punya gigi setiap kali mandi aja. Gak usah setiap kali habis susu. Habis mandi aja. Kita bersihkan mulutnya, takutnya nanti sisa susu, sisa ASI itu lead to jamur. Atau jamurnya bukan dari mulutnya bayinya, tapi dari puting ibunya. Kan kita suka ya, nyusuin terus rembes-rembes. Kadang-kadang breast padnya suka basah, BH suka basah gitu kan. Terus kita nggak buru-buru ganti. Oh udahlah, ntar juga kering sendiri. Ternyata jamuran. Jamurnya timbul karena jamur itu suka di tempat-tempat yang lembab. Nah, jadi jamurnya awalnya dari puting duluan. Dari puting duluan, terus dinenenin bayi, kenalah ke mulut bayinya. Bayinya jamuran di mulutnya, mau diobatin, pingpong lagi ke sini, dan seterusnya. Jadi dua-duanya dibersihkan. Nah, satu bersihinnya adalah si rongga mulut. Pakai kasa steril, jangan pakai ada tuh sikat silikon yang dimasukin ke jari terus ada gigi-giginya tuh sakit, coba deh cobain, itu silikonnya agak tajam, apalagi yang bening itu loh, ada yang dimasukin ke jempol itu ke telunjuk, sikatnya jarinya warnanya bening, itu silikonnya agak tajam, takutnya melukai. Pakai kasa steril aja, pakai kasa steril, dililit di kelingking gitu ya, 1 kali apa 2 kali. Kenapa kelingking? Karena jari yang paling kecil. Kalau jari paling kecilmu itu jempol, pakailah jempol. Terserah, kalau aku kan jempolnya gede ya, Bu. Jadi aku buntet soalnya, gendut-gendut. Nah, kelingking adalah jariku yang paling kecil, kelilit kasa steril 1 kali apa 2 kali, celup air hangat mateng, pres, terus ini lidah nih ya, tap, tap, tap. Jangan digosok. Nggak usah diginiin. Digosok gini nggak usah, tap-tap aja. Karena kasa itu akan mengabsorb, akan menyerap sisa susu, jamur. Pas kita nempel di sini, susu yang di sekitarnya itu keserap, serut. Tempel di sini, serut gitu, ngerti nggak? Jadi tap, 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 tap gitu. Nah, nggak cuman di lidah, langit-langit, pipi, gusi, lakukan seperti kita menyikat gigi. Ya, jadi itu kita memperkenalkan cara sikat gigi sejak awal, gitu ya. Cara sikat gigi sejak awal, jadi nanti pada saat dia udah ada berikutnya tuh ngenalin sikat gigi tuh gampang gitu loh, karena nggak buru-buru, nggak baru-baru dikenalin pada saat udah ada giginya, boro-boro ini apa nih gitu kan. Tapi kalau dari awal dia udah biasa dengan itu. Jadi mudah nanti buat nyikatin gigi berikutnya. Nah, pakai sikat sekarang banyak banget soalnya alat sikat gigi modern. Ada yang pakai kasa, ada tangkainya, ada silikon yang kayak bentuknya palu gada tuh, yang silikonnya warnanya putih. Dia biasanya lebih lembut. Aku monggo kerso, silahkan. Pilihan kembali kepada orang tua masing-masing. Tapi kalau pakai jari, kita bisa lebih feel gitu loh. Oh ini kedalaman apa enggak? Oh ini ada bagian yang gitu. Kalau aku ngerasanya begitu. Nah terus abis itu nggak usah beli barang-barang baru gitu. Saya nggak harus semuanya beli, pakai yang ada di rumah. Dan kasa steril pasti kalian punya kan, karena harus pakai buat bungkus si tali pusat tadi itu. Ya. Gitu. Jadi pakailah yang ada di rumah. Terakhir, upil. Itu, dok, ada yang gini, dok, anak aku kenapa ini sesek ya, napasnya kok ngik-ngik, begitu diintip, bawa upilnya segede-gede gambreng gitu, di hidung, dia nggak berani, kan kalau ada upilnya kan, napasnya jadi bunyi, jadi tersendat gitu ya, dok? Iya, karena ada upilnya kan, nah, bersihin upil, boleh, pakai cotton bud yang paling kecil, karena itu cotton bud yang ukurannya kecil banget,
dibasahin pakai air mateng, terus diperes atau pakai vaselin, terus dibersihin. Jadi intinya adalah si alatnya itu lembab, tidak kering. Ya. Terus ngolesnya adalah jadi masuk dikit, terus ngolesnya dari luar ke dalam gini tarik. Apa gini ke sini tarik. Jadi dia gerakannya melingkar. Sebelahnya juga gitu. Sini melingkar. Upilnya di sebelah luar. Ya berarti dari sini masukin gitu, tarik keluar. Upilnya di sebelah dalam. Dari sini ke sini tarik keluar. Pakai yang kecil. Jangan pakai baby oil. Ya karena itu minyak gitu maksudnya. Beda dia sama vaselin beda. Gitu ya. Jadi air tapi diperes jadi hanya sekedar lembab atau tadi pakai si vaselin. Jangan pakai baby oil ya. Nah, terus telinga. Yang boleh dibersihkan oleh orang tua di rumah, telinga hanya bagian luarnya saja, Bo. Sininya doang. Iya, Dok, aku luarnya aja. Tapi begitu dibuka, lipetan di sini ternyata masih kotor. Sini masih kotor nih. Ya, belakang telinga jangan lupa nih sini, ya. Itu juga dibersihin. Jadi yang boleh dibersihkan oleh orang tua hanya yang bagian luarnya saja. Pakai cotton bud kecil juga, sama dibasahin juga atau pakai apa namanya? Vaselin tadi atau air hangat, terus dibersihin melingkar cuma di bagian luarnya aja. Kalau kelihatan yang ada di bagian dalam, gak usah diutak-atik, pas kontrol, minta tolong bilang sama dokternya, dok ada kotoran di telinganya, boleh tolong bantu ambilin apa enggak. Atau dicuekin aja, karena pada dasarnya telinga itu punya mekanisme buat menyapu kotoran dari dalam keluar. Jadi nggak usah diapa-apain keluar pun sendiri gitu ya, Dok? Keluar sendiri, betul. Tapi memang ada beberapa kotoran yang misalnya keras banget atau gede banget, dia kesulitan mengeluarkan. Biasanya sih dokter akan bantu. Atau kalau perlu dirujuk ke THT. Tergantung asesmen dari dokter anaknya gimana pada saat periksa. Gitu. Nah tadi aku baca tuh, boleh nggak pakai nasal aspirator? Boleh. Dok, aku nggak berani ngupilin. Boleh nggak dipakein sedot ingus? Boleh. Kalau bentuknya lendir. Kalau bentuknya upil, agak susah nyedotnya. Dan jangan disedot pakai mulut. Sentil. Bo, mulut Anda itu kotor. Walaupun udah malah jadi transfer kuman gitu ya, Dok? Iya, bener. Jangan. Jadi pakai alat tuh, ada alat yang sedot ingus itu boleh. Kalau emang kering, di-spray dulu atau ditetes dulu. Kan banyak tuh sekarang cairan NaCl. Ada yang tetes, ada yang spray, ada yang tetes. Boleh. Dan itu aman. Dia tidak ada efek samping, tidak ada overdosis, asal yang cuman NaCl biasa ya, cairan tubuh biasa itu. Itu boleh. Di-spray dulu lembab, terus baru disedot ingus. Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Oke, baik. Dok, pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Agustianitia. Pertanyaannya, Dok, membersihkan lidah bayi yang putih, apakah setiap hari atau seminggu berapa kali ya, Dok? Setiap habis mandi, Bo. Bukan cuma setiap hari lagi. Setiap habis mandi, jadi dua kali sehari. Kayak kita gigi aja. Gitu. Nah, tapi perhatikan, kalau putihnya, biasanya kalau dia susu, pada saat kita tap-tap, dia akan keabsorb. Jadi dia lebih bersih. Tapi memang terus masih ada suka putih, lidahnya stain, berwarna aja, tapi nggak ada susunya. Bisa kan bedain yang lidahnya cuma ada warna putihnya, tapi nggak ada penumpukan. Kalau ada penumpukan bekas susu, penumpukan jamur tuh kan dia kayak suka adalah benda sesuatu di atas lidahnya. Ada gitu lapisan lagi gitu. Ya kan? Tapi kalau stain bekas susu aja, namanya milk coating, itu lidahnya yang berwarna putih. Tapi kalau kita bersihin dia nggak bisa hilang. Emang lidahnya yang berwarna putih karena bekas si susunya, namanya milk coating. Itu nggak apa-apa, nggak bakal pernah bisa bersih. Tapi kalau bekas susu atau jamur, dia pastinya ada lapisan lagi di atas lidahnya itu. Jadi pada saat kita tap, kalau dia susu, dia akan absorb dan terus bersih, sisa milk coatingnya aja. Tapi kalau jamur, putih-putih itu kita bersihin tuh, dia masih ada lapisan di atasnya, terus kita bersihin tuh susah gitu loh. Dan biasanya tidak di lidah saja, tapi sampai di bibir gitu ya. Sini, langit-langit gitu ya, pipi bagian dalam gitu. Itu dia putih-putih, dan kalau kita gosok, dia nggak bakal bisa bersih. Terus bentuknya kayak bunder-bunder gitu loh, biasanya kalau jamur gitu. Nah itu hati-hati kalau udah jamur, ke dokter karena harus diobatin, dan obatnya harus sampai 2 minggu. Karena jamur itu akarnya kuat sekali, walaupun kesannya di mulut sudah bersih, tapi akarnya masih nempel. Dan itu baru akan bisa hilang 14-21 hari terapi. Jadi kalau dikasih obat anti jamur, cuman buat seminggu, pasti kurang. Jadi 2 minggu paling minimal. Dan yang diobatin jamurnya nggak cuman nggak cuman mulut bayinya, tapi juga puting ibunya kalau dia DBF. Kalau dia netek langsung, direct breastfeeding, nenen langsung, yang dibersihkan nggak cuman si
mulutnya, tapi juga si puting ibunya. Caranya adalah, cara pertama kasa steril pakai air, tap tadi itu, langit-langit semuanya udah buang. Kedua, ambil kasa steril lagi, lilit di kelingking, kasih si obat jamurnya. Asal basah aja, nggak usah banyak, nggak apa-apa. Tap lagi di mulut, khususnya di bagian yang ada jamur-jamurnya. Terus terakhir baru tetesin langsung obat jamurnya ke dalam mulut. Ya, dan tetesin juga obat jamurnya di puting ibunya. Jadi puting ibunya dibersihin juga pakai kasa bersih tadi itu, kasa basah, bersihin, keringin, terus kasih obat jamurnya, tunggu kering, baru pakai BH lagi. Dan itu dua-duanya diobatin sampai dengan 2 minggu, kalau nggak ntar pingpong gitu. Jadi sekalian ya, biar mulutnya nanti udah bersih dari jamur, terus putingnya juga bersih dari jamur. Jadi nggak ada lagi ya dok ya, si bibit-bibit jamur. Betul, betul sekali. Oke, baik dok. Pertanyaan selanjutnya nih banyak ditanyakan sama para moms, yaitu mengenai bantal peyang. Nah dok, pertanyaan ini dari Moms Lutfi Nabilah. Dok, apakah bantal peyang itu direkomendasikan untuk newborn atau tidak? Dan apa sih dok manfaatnya dan dampak dari bantal peyang itu sendiri? Nggak ada sih sebenarnya, nggak harus pakai bantal peyang, nggak harus pakai bantal kacang hijau, nggak harus pakai bantal kacang-kacangan. Sebenarnya itu hanya menjaga, kan kepala bayi itu masih, jadi tulang-tulangnya itu masih terpisah-pisah. Tulang di sini kepisah, tulang di sini kepisah, tulang di sini kepisah. Makanya kenapa kalau kita pegang kepala bayi itu suka ada kayak garis-garisnya gitu loh. Sutura-suturanya, karena antar tulang itu belum menempel. Dan masih kosong gitu besar, masih renggang, bukan kosong, masih renggang. Masih renggang, ya betul. Kosong tuh dalam artian gini, di dalam tempurung kepala itu otaknya masih kecil dan terbanyak adalah cairan. Dengan tulang tengkorak yang masih renggang-renggang, belum nempel satu sama lain. Nah, nanti dia makin tua usianya, tulang-tulang itu makin menyatu, gitu, nyatu, biasanya sisa tuh ubun-ubun besar di depan sini. Nah, itu gini, tradisi menggunakan bantal peyang ataupun bantal kacang-kacangan ataupun bantal yang intinya adalah melekuk, berusaha mengikuti bentuk kepala bayi, adalah agar tidak ada tekanan berlebihan pada satu sisi kepala bayi yang ditakutkan nanti kalau ini lebih ketekan, ini nggak ketekan, terus jadinya begini. Jadinya kesannya kayak peyang. Bukan kesannya ya, jadinya peyang. Emang kita nyebutnya peyang ya. Jadi karena bentuk kepalanya nggak bundar gitu loh. Kan harusnya si tulang ini tetap gini. Nah, kalau pakai bantal yang ditakutkan dia posisinya begini doang nih, yang ketekan sebelah sini doang nih, yang sini nggak ketekan. Jadi nanti bentuk tulangnya sebelah sini begini. Jadi kesannya dia penyot sebelah. Jadi kesannya kayak peyang. Gitu. Nah, sebenarnya perlu nggak dipakai? Enggak sih. Asal rajin membolak-balikan bayi, miring kiri, nyusunya kiri, ntar pindah nyusu kanan, ntar ditengkupin, ntar ini. Maka kepala bayi itu tetap akan bundar bentuknya. Karena tidak ada satu sisi saja yang tertekan secara terus-menerus, secara berlebihan. Gitu. Dan kalau udah peyang, bisa nggak dok dibuletin lagi? Kagak. Terus kalau udah peyang bahaya nggak? Kagak. Nggak ada hubungannya sama perkembangan otak bayinya. Oke. Estetis aja. Jadi sebenarnya nggak harus dan bisa pakai bantal biasa juga nggak apa-apa gitu ya dok betul. ya? Nah asal rajin diputer-puter, miring kiri, ntar gantian nyusunya sebelah kanan. Jadi semua sisi tuh ketekan gitu loh. Semua sisi mendapat tekanan yang sama dan diberi kesempatan untuk balik lagi ke posisinya yang sama. Jadi bentuknya tetap bundar. Terus tummy time. Nah iya, oke, baik. Dok, sayangnya sepertinya pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup kita dok pada malam hari ini. Gak kerasa ya dok ya? Iya, soalnya tadi sempat tapi sebentar aku mau, tadi ada satu, aduh mana lagi, cegukan, penting, karena banyak banget yang nanya. Karena gini, cegukan itu adalah, kan soalnya banyak yang datang gini, dok cegukan, aku susuin lagi. Jangan, gak usah gitu, karena cegukan pada bayi itu, jadi gini, prinsipnya cegukan itu adalah nervus costophrenicus, saraf yang mempersarafi rongga dada. Gini nih. Jadi ini rongga dada, ada diafragma namanya. Terus rongga perut. Nah, lambung itu sebelah sini nih, berdekatan dengan si diafragma. Setiap kali nafas, parunya membesar, dinding dadanya akan turun, diafragmanya akan turun karena berusaha memperbesar ukuran dari dada biar udaranya bisa masuk. Nah, pada saat dia naik nafas, itu dinding dadanya tuh akan membesar, diafragmanya akan turun. Pada saat diafragma ini turun, lambungnya padahal lagi besar, dia jadi kayak teriritasi, terangsang gitu loh.
diafragmanya turun, dinding lambungnya lagi besar. Jadi kayak berantem gitu loh gampangannya. Jadi ini teriritasi, harusnya dia bisa makan ke bawah untuk nafas, tapi lambungnya lagi besar. Nah, timbullah cegukan. Karena dinding dadanya tidak bisa turun maksimal. Makanya kenapa kalau cegukan kita disuruh tarik nafas, disuruh minum. Disuruh minum yang banyak itu dalam artian untuk menahan nafas. Menahan nafas untuk menahan diafragmanya biar turun. Jadi biar gede terus ketahan. Jadi si sarafnya ini, nervus rostophrenikusnya itu bisa ya gitulah intinya, susah ya Bu nyeranginnya, pokoknya sekolahnya 12 tahun dulu kalau mau nerangin. Jadi dia bisa jadi apa ya, bisa meregang, bukan meregang, gimana sih Bu? Ya gitulah, jadi si sarafnya itu tuh bisa bukan kontraksi juga, ya gitu. Jadi intinya adalah dia tahan biar diafragmanya itu bisa membesar optimal. Nah, padahal ketekan sama si lambung yang ukurannya sedang membesar karena minumnya mulai banyak. Oke, baik. Paham ya? Jadi kalau cegukan gak usah diapa-apain, cuekin aja, gak usah disusuin, gak usah dikagetin, gak usah diapa-apain, gendong aja seperti biasa, nanti dia akan hilang sendiri. Oke, baik tadi, karena kalau misalnya si kecil lagi cegukan dikasih minum nanti malah yang ada nggak berhenti gitu ya dok cegukannya? Bukan nggak berhenti, nggak ngefek sih, nggak akan bikin apa-apa. Satu, terus kedua, bayi itu sedang masih belajar kapan dia harus bernafas. Jadi saluran nafas sama saluran cerna itu di sini berdampingan, dipisahkan sama sebuah klep. Bayi itu anak di bawah 2 tahun itu sedang masih terus belajar kapan dia harus bernafas. Jadi saluran makannya ketutup, saluran nafasnya kebuka. Kapan dia menelan? Saluran makannya terbuka, saluran nafasnya tertutup. Jadi si klep ini masih belajar dan masih bingung. Nah, pada saat cegukan, dia akan mengutamakan si nafas. Nah, kalau kita kasih minum, yang kalau mengutamakan nafas kan yang dibuka saluran nafas. Begitu ada ASI, dia bingung klepnya mesti buka mana. Nah, hati-hati resiko tersedak, ASI-nya masuk ke saluran nafas, ke paru gitu-gitu, malah resiko. Nggak usah, biar aja digendong aja seperti biasa, atau dibiarin aja juga ntar dia hilang sendiri kok. Oke, baik. Jadi untuk moms yang mungkin kemarin-kemarin waktu si kecilnya cegukan bingung gimana, ternyata tinggal didiemin aja gitu ya dok. Nanti hilang sendiri. Sederhana. Oke, baik. Dok, itu dia tadi percakapan kita nih udah 1 jam. Ngobrol-ngobrol sama dokter. Tapi dok, untuk penutup mungkin boleh disampaikan dulu closing statement-nya terkait tema kita, anti panik merawat newborn. Silahkan dok. Oke, anti panik merawat newborn. Nomor 1, siapkan mental. Betul tadi ya, diulang dari awal, siapkan mental calon ibu, calon bapak, dan calon nenek dan calon kakeknya satu rumah yang ngurus, caregivernya harus satu bahasa. Mungkin gak cuma kakek neneknya, tapi ada si mbok yang biasa ngurus kita waktu bayi. Intinya adalah orang-orang yang lebih tua daripada kita yang merasa lebih tahu dari pengalaman mereka, padahal belum tentu pengalaman itu benar atau masih reliable dengan kondisi sekarang. Makanya ibu bapaknya harus dapat ilmu sebanyak-banyaknya dari sumber yang benar, dari sumber yang kredibel. Terus kedua, persiapkan mental juga untuk tadi itu, menyusuinya, begadangnya, ketahui kondisi-kondisi dan sifat bayi. Oh, bayiku tuh laparnya begini, nyusunya begini. Dan ketahuilah kondisi-kondisi kegawat daruratan apa yang perlu diperhatikan dan membuat kita harus segera bawa bayi tersebut ke dokter. Seperti kuning diiringi dengan lemas, minum susu yang jadi sulit, atau tidurnya jadi lebih panjang dari 3 jam, dibangunkan susah, atau pipis yang berwarnanya mulai kekuningan, atau bahkan kemerahan, atau berat badan yang tidak kembali ke berat badan lahir sampai dengan usia 2 minggu. Dan lain sebagainya. Oke, baik. Dokter, terima kasih banyak untuk ilmunya, waktunya hari ini. Seru banget dok penjelasannya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya dok ya di lain kesempatan. Amin, insya Allah. Sama-sama, terima kasih juga kepercayaannya ya dari teman Bumil.